السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai taklid. Beliau menyayangkan banyak tulab, para pelajar ilmu, tapi masih taklid. Maksud taklid di sini, maksud taklid yang tercela adalah ketika punya dalil. Ketika tidak punya dalil, ya gimana enggak taklid? Gitu. Jadi taklid itu ada yang tercela, ada yang tidak. Ya, misalnya Syekh Albani sebagai ahli hadis mengatakan hadis mengazankan bayi itu dhaif. Kita tidak tahu apa-apa tentang hadis. Kita percaya dengan ucapan beliau, oh ya, dhaif. Anak pertama diazani, anak kedua diazani, ini anak ketiga. Ketika sudah tahu, ya sudah, nggak usah diazani. Taklid bukan? Taklid. Boleh apa tidak? Ya boleh. Ya, tidak semua taklid itu tercela. Ya, gimana nggak taklid? Orang kita nggak tahu apa-apa tentang ilmu hadis. Tiba-tiba ada seorang ahlul hadis mengatakan ini dhaif. Masa kita nggak percaya? Gitu. Kita punya modal apa untuk membantah beliau? Gitu ya. Ini tidak tercela. Yang tercela itu kalau kita tahu dalil. Tahu sabda Nabi seperti itu, Nabi seperti itu. Tapi kita masih mengikuti Syekh Albani. Padahal bertentangan. Apa mungkin Syekh Albani bertentangan dengan sabda Nabi? Ya kalau nggak mungkin ya beliau jadi Nabi dong. Ya pasti mungkin lah. Mungkinkah ada pendapat Syekh Albani, ada perbuatan Syekh Albani yang bertentangan dengan sebuah ayat, sebuah hadis? Ya mungkin. Kalau nggak mungkin ya beliau menjadi manusia sempurna seperti Nabi. Justru itu mustahil. Pasti ada. Nah, tiba-tiba kita tahu. Ya ambil contoh pendapat beliau tentang malam Lailatul Qadar. Salah satu pendapat ganjil beliau kan, malam Lailatul Qadar itu apa? Beda-beda. Jadi antum malam Lailatul Qadarnya malam 21 misalnya, saya 23 misalnya, si fulan 25 misalnya. Ini pendapat aneh beliau. Gitu ya. Sementara kita tahu bagaimana Nabi tidak mengatakan seperti itu, gitu. Atau Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Gitu. Mazada Rasulullah ada ihda asyrata rakaatan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, qiyamul lail Nabi tidak pernah lebih dari 11. Lalu tiba-tiba ada seorang ulama, taruhlah Syekh bin Baz, oh boleh 23, boleh 36, karena nggak ada batasnya. Lalu kita ngikutin Syekh bin Baz. Ini taklid yang tercela. Karena kan kita sudah tahu dari Aisyah, ada di Bukhari, Muslim dan lain-lain, bahwa Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Lalu kita lebih cenderung ke pendapat Syekh bin Baz, ini yang tercela. Orang udah tahu dalilnya, gitu ya.
Termasuk kita tahulah bahwa Rasul dan para sahabat pernah sholat tarawih qiyamul lail habis isya, pernah juga tengah malam, pernah juga menjelang sahur. Tapi tidak pernah 2 kali. Dalam semalam itu nggak pernah 2 kali. Nggak ada riwayat 2 kali gitu ya. Nah, tiba-tiba kita 2 kali. Gara-gara apa? Gara-gara sekarang Masjidil Haram 2 kali. Ah, ini yang tercela. Kan udah tahu dalilnya gitu. Ini yang tercela. Anda udah tahu. Gitu ya. Ya, setidaknya udah ada yang ngasih tahu lah. Rasul dan para sahabat belum pernah berjamaah qiyamul lail 2 kali. Nah, gara-gara di Masjidil Haram 2 kali, kita ikut 2 kali. Ini yang tercela. Lebih memilih pendapat seorang ulama daripada sabda Nabi, perbuatan Nabi, ucapan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Gitu ya. Nah, yang beliau bahas di sini tentu taklid yang tercela. Dan biasanya ke orang gitu. Sampai beliau mencontohkan, mungkin beliau pernah dengar ya, atau pernah lihat seseorang mengatakan ana mazhabi Hanafi, ana mazhabiyun Maliki, ana mazhabi Syafi'i, ana mazhabi Hambali. Ini tercela. Gitu ya. Ah, ini yang jelas ta'assub. Apapun yang terjadi saya seorang Syafi'i. Apapun yang terjadi saya seorang Hambali, Hanafi. Ah, ini yang tercela. Siapa yang pertama kali marah dengan ucapan ini? Beliau-beliau. Imam Hanafi sendiri, Imam Syafi'i sendiri, Imam Hambali sendiri. Yang sangat terkenal Imam Syafi'i. Ditulis oleh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, kullu ma qultu wa sahhal hadis. Setiap yang aku ucapkan, kata Imam Syafi'i, semua pendapatku kok bertentangan dengan hadis sahih, fakhudhu bil hadis wala tuqalliduni. Maka ambillah hadis itu, ikutilah hadis itu, jangan bertaklid kepadaku. Berarti beliau marah ketika ada orang mengatakan saya Syafi'iyah, saya bermadhab Syafi'i. Yang pertama kali marah beliau tidak mau ya. Apabila pendapatku bertentangan dengan hadis sahih, lemparkan ke tembok. Ada yang begitu ya, untuk menghinakan pendapatku gitu. Ada lagi, ketika ucapanku ternyata, pendapatku ternyata bertentangan dengan dalil, maka aku rujuk walaupun dari kuburku. Maksudnya walaupun aku sudah mati. Maka salah satu murid beliau itu mengatakan Imam Syafi'i rujuk dari kunut subuh. Ya. Lah, di mana? Kan nggak ada itu. Memang beliau sampai wafat kan kunut subuh. Dijawab oleh salah satu muridnya itu dari dalam kuburnya. Gitu. Dari dalam kuburnya. Seandainya akhirnya beliau tahu bahwa kunut subuh itu hadisnya dhaif dan bid'ah, tentu beliau akan rujuk. Tapi belum ketemu, ya namanya manusia ya. So hebat beliau pasti adalah 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis yang beliau nggak tahu, yang ternyata ini dhaif. Gitu. Beliau akan rujuk. Ini mudah seperti ini. Ya. Dan dipraktekkan. Maka walaupun dengan guru kita sendiri, walaupun dengan syekhnya kok berbeda, enggak masalah.
tidak masalah. Salah ya salah, benar ya benar, hak ya hak, batil ya batil. Gitu ya. Disinilah manhaj salaf satu-satunya, saya kira. Satu-satunya yang tidak bermadhab sebenarnya, artinya semua ulama diambil pendapatnya yang sesuai dengan dalil tentunya, tidak fanatik dengan satu madhab. Nah, terhadap orang-orang yang fanatik dengan madhab-madhab tertentu, beliau mengatakan an naqula lahum innana jami'an naqul. Ini salah satu metode dakwah ila kalimatin sawa. Mari kita ke sesuatu yang kita sepakati, kalimat yang sama. Apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda menerima kalimat ini? Pasti. Kami pun juga menerima kalimat ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa Rasul kita, Nabi kita, panutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa mesti bawa-bawa Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali? Gitu. Sedangkan sabda-sabda Nabi di depan kita, bahwa mengambil pendapat Imam Syafi'i tentu boleh sekali, mengambil pendapat Imam Hambali tentu boleh sekali. Beliau ulama besar, kita semua nggak ada apa-apanya, kata beliau ya. Apalagi kita yang di sini. Ya. Tapi beliau adalah manusia, bukan nabi, tidak maksum. Tidak boleh kita berpegang dengan satu. Ya. Maka apa yang benar dari Imam Syafi'i, maksudnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita ambil. Yang tidak sesuai jangan. Ya. Jadi jangan terkungkung dengan satu madhab. Pokoknya kalau udah Syafi'i itu terus, kalau sudah Maliki itu tutup mata, tutup telinga, tidak mau dengar yang lain. Nah, apa makna syahadat Muhammad Rasulullah? Ini kan pelajaran manhaj, pelajaran akidah awal ya. Apa makna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Satu, ada tiga ya. Makna pertama, ta'atuhu fima amara. Mentaati apapun yang beliau perintahkan. Beliau nyuruh apa nih? Kita sami'na wa ata'na. Ini makna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka jika beliau memerintahkan kepada kita, kok kita menolak, bukan berat ya. Kalau berat tentu banyak dari kita yang berat. Untuk meninggalkan dagangan, untuk meninggalkan kerjaan, ke masjid karena sudah azan zuhur, azan asar, ini tidak semua orang bisa. Banyak yang berat. Ya. Untuk bangun malam, qiyamul lail, ini kan salah satu perintah Nabi kan. Apakah semua merasa ringan? Kan tidak. Banyak yang merasa berat. Gitu. Untuk membagi waris laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan, banyak yang merasa berat. Untuk merelakan suaminya menikah lagi, banyak yang merasa berat. Apakah dengan demikian lalu kufur? Jangan buru-buru ya. Berat berarti kufur? Tidak.
Kalau beratnya ini tidak melawan, belum kufur. Yang kufur adalah melawan. Tidak benar itu, tidak adil itu. Kalau seorang wanita suaminya harus satu, tapi seorang laki-laki boleh beristri 2, 3, 4, berarti ini tidak adil, tidak benar. Nah, ini kafir. Kafir. Ya. Kalau warisan anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan, ini enggak adil. Apa bedanya? Cuman jenis kelaminnya saja yang berbeda, kan sama-sama anak, lahir dari rahim yang sama, dari air mani yang sama, kenapa dibedakan? Enggak adil nih. Kafir. Apa? Nolak. Gitu ya. Terima dulu. Terima dulu itu sebagai kebenaran. Walaupun kita malas, walaupun kita merasa berat, kita memohon kepada Allah. Lapangkan dadaku ya Allah untuk menerima syariat Nabi-Mu. Gitu. Berikan kekuatan kepadaku ya Allah untuk melaksanakan perintah Nabi-Mu, dengar azan langsung ke masjid, bangun malam, ya bersedekah dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Adapun merasa berat, tidak otomatis kafir. Yang kafir adalah menentang. Karena menentang berarti sombong. Siapa yang pertama kali? Siapa yang pertama kali menentang? Iblis. Iblis makhluk pertama kali yang menentang perintah Allah. Ya. Dengan ro'yunya, dengan akalnya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu ucapan iblis. Jangan sampai kita seperti iblis. Ya. Maka taatilah apapun yang menjadi perintah beliau, perintah Nabi SAW. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan, mempercayai semua yang beliau kabarkan. Walaupun aneh, aneh seaneh-anehnya, ya. Apa iya kayak apa buruknya zaman di mana di muka bumi tidak ada satupun orang yang mengucapkan lafaz Allah, ya. Sementara hari ini orang kafir saja sering mengucapkan Alhamdulillah, ya kan? Banyak orang kafir mengucapkan Alhamdulillah. Sementara hari itu tidak ada satupun manusia yang mengucapkan lafaz Allah boro-boro Alhamdulillah. Allah doang nggak ada. Alhamdulillah, astagfirullah, salat, azan boro-boro. Allah saja tidak ada yang menyebut. Kita tolak. Apa iya? Apa iya? Tidak pantas. Kita yakin seyakin-yakinnya, walaupun aneh. Atau matahari tiba-tiba terbit dari barat. Ini sebentar lagi matahari terbit, kok bukan dari timur, tapi dari barat. Sementara, dan dikatakan oleh Nabi, orang terkaget-kaget. Kok terbit dari barat? Terkaget-kaget. Nah, sementara akal kita mengatakan, atau ilmuwan mengatakan, berteori bahwa matahari itu kan sebetulnya diem, kelihatan berjalan dari timur ke barat karena buminya muter dari barat ke timur, kan begitu. Diumpamakan kita naik kereta cepat Jakarta ke Surabaya misalnya, ya kan? Itu kan kiri kanan kita pohon-pohonan, rumah-rumah, seolah berlari cepat ke arah Jakarta, kan begitu, ke arah barat, kan begitu. Nah, teorinya seperti itu. Jadi bumi ini muter
seperti muternya roda begitu. Nah, kalau matahari terbit dari barat berarti muternya kebalik. Ya bisa dibayangkan, kan muternya bukan 200-300 km per jam kan, ribuan kilometer per jam, tiba-tiba kebalik ya, muter kebalik, ya udah kiamat mungkin ya, udah hancur berantakan nggak karuan, gedung, pohon segala macam ya kan. Nah, akal kita nggak terima ya kan, tapi yang berbicara Nabi SAW, masuk kita tidak percaya ya? Ketika ucapan Nabi bertentangan dengan ucapan orang tua kita, raja kita, ilmuwan kita, guru kita, tentu kita harus siqah dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam ya. Mau profesor, doktor, ulama, kiai, Imam Syafi'i, bahkan Abu Bakar dan Umar, ketika ucapan Abu Bakar dan Umar bertentangan dengan ucapan Nabi, kita tinggalkan ucapan Abu Bakar dan Umar, dan itu sudah ada contohnya. Karena Abu Bakar dan Umar bukan Nabi, tidak maksud. Sengaja Allah membuat kesalahan, dan kesalahan itu di depan mata. Ya, kesalahan Abu Bakar dan Umar dalam masalah haji tamattu'. Ya. Maka apapun yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam wajib kita percaya, walaupun aneh, nggak masuk akal. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajara. Menjauhi, bukan tidak ya, bukan tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak mencuri, bukan, tapi menjauh, jauh ya, jauh dari apapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terhadap larangan-larangan Nabi kita harus jauh, jauh dari zina, jauh dari khamar, jauh dari judi dan seterusnya. Bukan sekedar tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi. Masih ingat awal mula kutukan Yahudi, Bani Israel? Kutukan laknat Bani Israel? Itu dia datang ke temannya yang ahli maksiat. Mungkin mabuk, judi. Dia nasihati, jangan judilah, jangan mabuklah, dosa. Tetap aja, tetap mabuk, tetap judi. Besoknya datang lagi nih teman yang soleh ini, ya, temennya masih judi, masih mabuk, dan mungkin yang kedua masih nasihati ya, masih memberikan nasihat. Besoknya lagi, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, udah nggak ada nasihat lagi. Ya biasa aja, kumpul dengan yang sedang mabuk, yang sedang judi, dia nggak ikut judi, nggak ikut mabuk. Nah, ini awal mula kutukan Allah, laknat Allah terhadap Yahudi Bani Israel. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Ya sudah, nggak mau ya sudah, campur aduk di situ. Ada yang soleh, ada yang ahli maksiat. Ya. Maka harus jauh. Itu makna ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi betul-betul jauh. Ya. Ini berbeda dengan sholat, saum, zakat, haji. Itu bukan ittaqullaha haqqa tuqatih, tapi fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian.
Kan dua-duanya ayat ya, dua-duanya dalil. Seolah bertentangan. Satu mengatakan bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa maksimal. Satu mengatakan bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian ya tentu tidak maksimal ya. Semampu aja. Jawabannya tadi. Kalau larangan zina, khamar, judi, mencuri, korupsi, membunuh dan seterusnya, ini betul-betul jauh sejauh-jauhnya. Bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Adapun sholat, saum, zakat, haji, maka semampu. Mampu zakat, ya zakat. Emang sudah sampai nisab. Kalau nggak mampu, ya nggak usah. Mampu haji, ya haji. Karena memang ada uang, ada mahram dia, perempuan ya. Ini nggak ada mahram. Uang banyak, sehat, masih muda, tapi nggak punya mahram. Ya, nggak ada suami, ayah sudah nggak ada, abang nggak ada, dan seterusnya. Maka ya jangan. Berarti engkau tidak mampu. Karena seorang wanita safar, haji, umrah harus bersama mahram. Ini nggak punya mahram, berarti nggak mampu. Jangan maksain. Gitu ya. Puasa wajib. Dosa besar tidak puasa kalau mampu. Ini gimana mau puasa? Harus ada obat yang masuk setiap 2 jam sekali misalnya. Ya, lemah sekali, sakit. Puasa malah dosa. Nggak boleh puasa. Sholat sambil berdiri wajib, sholat wajib ya. Dengan berdiri wajib. Nggak boleh duduk, nggak sah. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya boleh sambil duduk. Bahkan boleh berbaring, bahkan dengan isyarat mata saja boleh. Itu makna fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang memahami kaidah ini, hadis ini, dia tidak mau patungan untuk kurban kambing. Ya, kan berarti nggak mampu. Karena kambing nggak boleh patungan kecuali sapi. Sapi juga dibatasi 7 orang kan, nggak boleh 8, nggak boleh 6, harus 7. Syariat kan seperti itu. Nabung, ya. Nabung buat kurban, buat umroh, ya. Berarti kan tidak mampu. Jangan memaksakan diri. Bisa umrah, bisa haji, berangkatlah. Nggak bisa, sudah. Nggak usah memaksakan diri. Ya kecuali memang nyimpan uang ya. Nyimpan uang. Kadang-kadang anak perlu berobat, kemudian anak perlu gizi, tapi maksain. Bukan beli susu anak, bukan beli makanan yang bergizi buat anak, ditabung buat umroh, buat kurban. Allah nggak suka maksain itu ya. Kecuali sudah tercukupi gizi anak-anak, makanannya, ini kan penting, wajib kan. Sementara haji umroh nggak wajib, orang memang nggak mampu kok. Wajib itu kalau mampu, gitu ya. Satu lagi, wa alla ya'budallaha illa bima syara'a. Tidak menyembah Allah kecuali yang disyariatkan. Apakah menyembah Allah dengan cara salat nisfu Sa'ban disyariatkan? Tidak.
Apakah menyembah Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara merayakan Maulid Nabi disyariatkan? Tidak. Apakah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari disyariatkan? Tidak. Yang disyariatkan itu puasa Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, bukan sholat nisfu Sya'ban. Ya, disyariatkan maksudnya dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, karena tidak ada syariat yang belum pernah, nggak ada syariat yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat, nggak ada. Ayo cari coba. Dari mulai wudhu, sholat, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i, yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat mana? Gak ada. Gak ada. Kalau ada, ya berarti bukan syariat. Kalau ada ibadah mahdoh kok belum pernah dilakukan oleh para sahabat, berarti salah, pasti sesat, pasti bid'ah, pasti batil. Ibadah mahdoh ya, bukan ghairu mahdoh. Kalau ghairu mahdoh ya banyaklah. Kita tahu para sahabat tidak ada yang kerja di kantoran misalnya, nggak ada yang jualan online misalnya, cari nafkah, kan ibadah mahdoh cari nafkah ya. Itu bebas. Maksudnya yang mahdoh, saum, zikir, sholat, tawaf, sa'i, azan, qomat, wudu, tayamum, ini semua mahdoh. Kok belum pernah dilakukan oleh para sahabat? Pasti salah. Pasti salah, jangan ragu, pasti, nggak mungkin nggak. Walaupun dilakukan oleh jutaan umat, walaupun dilakukan oleh manusia sedunia lah, kasarnya begitu ya, pasti bid'ah, walaupun bagus. Selesai baca Al-Quran ditutup dengan kalimat Shadaqallahul Azim. Bagus nggak? Bagus lah, nyambung sekali. Al-Quran firman Allah kan, selesai tutup Shadaqallahul Azim. Bagus, bagus banget. Allah benar, Allah azim. Tapi adakah para sahabat mencontohkan seperti itu? Nggak ada. Maka walaupun bagus, artinya nyambung, tetap nggak boleh. Ya. Setiap sholat duha baca surat duha, bagus nggak? Nyambung nggak? Nyambung kan? Sholatnya sholat duha, surat yang dibaca surat duha, itu saja. Jadinya apa? Bid'ah. Karena nggak ada sahabat mencontohkan seperti itu. Sholat duha bebas. Ya mau baca surat duha silakan, tapi menentukan itu terus setiap kali sholat Jumat bacanya surat Al-Jumu'ah, itu terus menentukan. Maniqtadha faqad syara'a, barang siapa yang menentukan berarti dia telah bikin syariat. Ya, kecuali qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, sholat 2 rakaat setelah tawaf, bacanya selalu kuliah sama kulhu. Terus bid'ah enggak? Enggak, ini memang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat mencontoh Nabi selalu membaca kuliah dan kulhu ketika qobliyah subuh. Ya selalunya di sini tidak wajib ya. Artinya kalau terus baca itu enggak bid'ah gitu. Tidak seperti sholat duha baca surat duha tadi, itu bid'ah. Kalau terus menerus, kalau ini terus menerus nggak bid'ah. Walaupun pakai surat lain boleh. Paham ya? Jadi jangan menentukan apa yang tidak ditentukan oleh Rasul dan para sahabat. Ya, kita ini kan pengikut beliau. Bagaimana berani berbeda dengan beliau dan para sahabat? Dan seterusnya, ratusan, mungkin ribuan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Kalau diem saja kasihan saudara-saudara kita yang awam, ya kan? Ya ibadah, masuk salah sih?
Maka yang membuat bid'ah ini terus bertambah merajalela, ya diem, pada diem gitu. Maka harus ada yang teriak, ini bid'ah, ini salah, ini batil. Tentu banyak yang marah, banyak yang tersinggung. Ya tapi bagaimana? Masa kita biarkan saudara-saudara kita terjerumus ke dalam bid'ah? Ya itunya apa? Ancamannya kan berat sekali. Iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian terhadap semua ibadah yang baru yang tidak pernah aku contohkan. Karena ibadah yang tidak pernah aku contohkan namanya bid'ah. Semua bid'ah sesat, semua yang sesat terancam neraka. Kan kasihan. Udah sampai capek sholat, saum, zikir, wirid, tawaf, sa'i, umroh, haji, terancam neraka. Dan mereka kadang masih memakai ro'yunya, akalnya. Mosok saya sholat terancam neraka, mosok saya puasa terancam neraka. Lihat sabda Nabi gimana? Berat mau menerima kaidah hukum asal ibadah adalah haram. Kaget, berat. Ini apa-apaan? Ibadah kok haram? Maka harus terus diteriakkan, digemborkan supaya saudara-saudara kita menerima kaidah yang benar. Fa idza qala insanun ana madhhabiyyun kadza aw madhhabiyyun kadza aw madhhabiyyun kadza fa naqulu lahu. Seandainya ada orang mengatakan saya bermadhab ini, saya bermadhab ini, Syafi'i, Maliki, Hambali, maka kita katakan hadza qaulur Rasul alaihi salatu wassalam. Ini ucapan Nabi. Ya, tentu bagi yang tahu ini ucapan Nabi, ya, ini ucapan Nabi, ini perbuatan Nabi yang mengatakan adalah manusia terdekat beliau di malam hari, Aisyah. Sementara Nabi sholat malam hampir selalu di rumah. Berarti yang tahu ya istri-istri beliau, dalam hal ini Aisyah. Walaupun bertentangan dengan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, termasuk yang kitabnya sedang kita baca ini kan, Syekh Utsaimin kan, termasuk beliau berpendapat bolehnya lebih dari 11. Ya inilah, ini luar biasa ilmu gitu ya. Fala tu'ariduhu biqauli ahadin. Jangan sekali-kali ucapan Nabi ini dibantah oleh siapapun, tidak terbantahkan oleh ucapan siapapun. Mau Syafi'i, Maliki, Hambali, bahkan Abu Bakar dan Umar. Dan sekali lagi, Allah sengaja bikin contoh, sengaja supaya membuka mata kita semua. Ternyata Abu Bakar, Umar pun pernah salah. Salah dalam masalah subhat, ya, bukan salah dalam masalah syahwat, ya itu mau ya enggak dibahas lah, ya pastilah. Dalam masalah subhat, salah faham dalam agama, maksudnya dalam masalah ilmu agama. Bukan Abu Bakar marah-marah sama anaknya, ditendang, dipukul, nah, itu enggak dibahas, karena semua orang tahu, ya kan? Bukan itu, tapi salah dalam masalah beragama, yaitu haji tamattu tadi. Itu sekelas Abu Bakar dan Umar. Mana ada manusia yang ilmunya sepadan dengan beliau berdua, kemuliaannya, kezuhudannya, ketakwaannya sepadan dengan beliau berdua? Enggak ada. Lah kalau beliau berdua saja bisa salah, apalagi Syekh Utsaimin, apalagi Syekh bin Baz, apalagi Imam Syafi'i, apalagi Bukhari. Tentu pasti. Nah, kebetulan kita tahu. Ini secara kebetulan sajalah. Orang ilmu kita nggak ada apa-apanya dengan beliau-beliau para ulama itu, kebetulan aja. Ya tentu kita syukuri, alhamdulillah. Kita tahu kunut subuh hadisnya dhaif. Itu pun kan dari ulama-ulama, kita juga taklid, ya kan? Sementara Imam Syafi'i sampai wafat tidak tahu.
kalau kunut subuh itu ternyata hadisnya dhaif, bid'ah. Ya. Jangan berandai-andai, enggak mungkin. Seandainya betul-betul dhaif, bid'ah, enggak mungkin Imam Syafi'i enggak tahu. Wah, ini kacau ucapan ini. Ya jangankan Imam Syafi'i, Abu Bakar dan Umar enggak tahu tentang sunnahnya haji tamattu. Ya. Nah, banyak dari kita seperti itu. Dan itu bukan hujah, ya. Ini kata Syafi'i, ini kata Hambali, itu bukan hujjah, bukan dalil. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Itu baru dalil. Hatta a'immatul madhahib, sampai imam-imam madhab, yanhauna an taqlidihim, beliau-beliau melarang kaum muslimin bertaklid kepada beliau-beliau. Taklid dan mahdhan, semata-mata taklid. Atau istilah kita tadi, taklid yang tercela. Adapun taklid yang tidak tercela, karena memang kita nggak tahu apa-apa, tentu boleh. Ya, kan nggak mungkin. Ya jangankan kita, sekelas Syekh Albani, mungkinkah bertaklid dalam 1-2 masalah? Ya mungkin. Oh mungkin masalah tafsir, ya, beliau kan bukan ulama tafsir tapi ulama hadis, ya. Kalau dalam hadis nggak mungkin beliau taklid. Kata siapa? Kata siapa? Misalnya begini, Syekh Albani mengatakan, ya hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau, ya, dalam itu kan sering begitu, ya. Beliau sedang apa? Beliau sedang taklid dengan Imam Bukhari, ya kan? Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Bukhari, titik, tanpa membawakan riwayatnya, sanadnya, pokoknya ucapan seperti itu. Beliau sedang apa? Beliau sedang taklid dengan Imam Bukhari. Tercelakah? Ya tidak. Kan hadis ini jutaan, masa semuanya beliau tahu semua, sanadnya, riwayatnya, derajatnya, ya. Nah, maka taklid itu sekali lagi tidak semua tercela. Ya. Wa yaqulun, mereka mengatakan, para a'immatul arba'ah ini mengatakan, mata tabayyana al-haqqu fa innal wajiba ar-ruju'u ilaihi. Ini dengan redaksi yang berbeda-beda, ya. Ini salah satunya. Jika kebenaran itu telah nyata, jelas, ini ayatnya, ini hadisnya, sabda Nabi, fa innal wajiba ar-ruju'u ilaih, maka wajib rujuk kembali kepada kebenaran yang telah nyata itu. Walaupun amal itu telah kita lakukan dari kecil, walaupun pendapat itu kita ucapkan sudah 40 tahun yang lalu. Alhamdulillah, ulama-ulama ahlus sunnah dalam hal ini lulus. Bukan 1-2 ulama ahlus sunnah yang rujuk, bahkan di depan jamaahnya. Abu Hasan Al-Asy'ari itu sampai melempar pakaian luarnya, dilempar di depan jamaah, ya, sambil mengatakan, aku dulu mengatakan bahwa ada satu tempat di antara 2 tempat, al-manzilatu bainal manzilatain, surga enggak, neraka enggak, di tengah-tengah itu ada di situ tuh, ya. Aku dulu mengatakan bahwa takdir itu ciptaan manusia, aku dulu begini, aku dulu, semuanya aku lemparkan, semua aku buang, sebagaimana aku membuang pakaianku ini, pakaian luar beliau, di depan jamaah, di usia beliau 40-an. Setelah menghilang beberapa hari, sebulan lebih, sepertinya hampir 40 hari, ya, menghilang dari jamaahnya, menghilang dari kaum muslimin di Baghdad, di Basrah. Kemudian beliau muncul dan beliau bertobat. Ini ciri-ciri ahlus sunnah.
mengakui kesalahannya. Ya. Beda dengan ahlul bidah. Firqah-firqah dolal itu. Mereka tidak mau mengakui kesalahannya. Ya. Kalau mengakui ya keluar dari firqah itu. Wallahu. Ya, ada pertanyaan?